besar kebutuhan rumah tangga butuh ditimbang. Yang paling banyak digunakan adalah timbangan tradisional. Sering disebut timbangan bebek atau timbangan kodok. Tujuannya meraup keuntungan lebih besar. Yang pasti merugikan konsumen. Detektif Unyil melakukan penelusuran ke berbagai tempat. Bener nggak ya masih ada oknum pedagang yang bermain curang? Hasil belanjaan kita tes dengan timbangan portable yang sudah disiapkan tim Unyil. Ternyata ada selisih berat antara timbangan tradisional dengan timbangan portable. Biar lebih yakin, Detektif Unyil berkunjung ke Laboratorium Standar Nasional Satuan Ukuran BSN. Di sini, sampel belanjaan ditimbang ulang. Hasilnya ada selisih yang gak jauh dari berat seharusnya. Sebetulnya, selisih bobot timbangan masih bisa ditoleransi. Asal selisihnya gak lebih dari 0,1%. Misalnya, bobot 1 kg masih bisa ditoleransi jika selisihnya tidak lebih dari 10 gram. Detektif Unyil berhasil menemukan oknum pedagang yang main curang dengan timbangannya. Modusnya bervariatif, makin kreatif. Kreatif dengan cara yang salah ya. Timbangan sengaja diakali dengan berbagai cara. Jenis timbangan mekanik alias timbangan bebek ini paling gampang diakali. Bandul pemberat alias anak timbangan yang jadi acuan diberi lubang dan ditutup. Jelas beratnya bakal berkurang. Padahal sudah jelas-jelas ada aturan hukumnya. Berdasarkan pasal 258 KUHP, barang siapa yang memalsu ukuran atau takaran anak timbangan bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. Ada juga modus menggunakan magnet. Dengan gerak tangan yang lincah, magnet ditempel di bawah timbangan. Berat magnet sendiri bakal menambah beban barang yang ditimbang. Selisih berat beda-beda, tergantung besar magnet yang dipakai. Meski selisihnya nggak seberapa, kecurangan kayak gini jelas menguntungkan pedagang nakal. Gak cuma timbangan bebek. Timbangan duduk dengan penunjuk putaran jarum seperti ini juga bisa diakali. Jadi timbangannya dibikin putarnya kendor sampai sebisa mungkin sampai error dan nggak sesuai batas normal timbangan. Nah, dengan cara dirusak seperti ini. Walaupun jarum menunjukkan angka 0, kenyataannya jelas tidak. Modus dari oknum pedagang nakal bukan berarti gak bisa dihindari. Unyil punya tips supaya gak terjebak oknum pedagang timbangan nakal. Selalu siapkan timbangan portable seperti ini. Ukurannya kecil dan praktis, bisa dibawa kemana saja. Walau repot, pasti dijamin aman. Terakhir, pilih pedagang yang memakai timbangan digital. Komponen elektronik di dalam timbangan sulit untuk dikotak-katik. Jadi, tetap waspada dalam berbelanja ya, Sobat Unyil semua. Kenapa sih timbangan digital lebih akurat daripada timbangan manual? Gampangnya sih, karena timbangan digital ada otaknya. Otak dalam timbangan digital bernama load cell. Saat ditekan, load cell akan mengirim sinyal listrik yang hasilnya ditampilkan di monitor. Supaya bisa mengetahui bobot secara akurat, timbangan butuh belajar dulu. Istilah kerennya kalibrasi. Timbangan akan diberi beban.
Berat beban itulah yang disimpan dalam memori timbangan. Timbangan terbuat dari plat besi. Bahan yang ringan dan mudah dibentuk tapi kuat buat menahan beban. Karena terbuat dari logam besi, bodi timbangan perlu direndam dulu sama cairan anti karat. Setelah itu, lapisi dengan cat. Berupa serbuk cat yang disemprotkan lalu di oven. Next, timbangan dirakit jadi satu. Mulai dari bodi, komponen elektronik, baterai, monitor, dan yang terpenting, load cell sebagai otaknya. Buat yang insecure sama berat badan, timbangan tuh jadi barang yang ditakuti. Padahal kalau pola makan terjaga, gak usah khawatir soal berat badan. Gimana dong solusinya? Ini dia informasinya. Menurunkan berat badan tuh kuncinya ada di asupan makanan. Harus dihitung berapa kalori yang masuk, berapa yang keluar. Daripada ribet ngitung sendiri, sekarang kan sudah ada catering sehat. Mereka lah yang bakal menghitung kalori dan menyiapkan menu sesuai tujuan diet kita. Dalam satu kotak porsi diet ini, setiap menunya sudah diperhitungkan kurang dari 500 kalori. Porsinya memang kelihatan lebih sedikit, tapi dijamin bikin kenyang. Karena sudah dilengkapi dengan olahan rendah kalori, rendah lemak, tinggi protein, karbohidrat kompleks yang disesuaikan dengan kebutuhan diet setiap pelanggan. Untuk menghasilkan menu bergizi dan bernutrisi seimbang, bahan bakunya wajib diperhatikan. Sebisa mungkin berasal dari bahan berkualitas. Kayak menu yang dimasak ini nih, namanya Primavera Mozza Stuffed Chicken. Potongan ayam yang digunakan adalah dada, karena lebih rendah lemak daripada paha ayam. Cara mematangkannya bukan direbus, tapi dipanggang menggunakan oven. Sebelum dipanggang, dikasih keju mozzarella dulu. Mozzarella termasuk keju rendah lemak dan natrium. Kalorinya juga cukup rendah. Jadi nggak perlu khawatir, karena satu menu ini udah diperhitungkan kalorinya kok. Untuk sumber karbohidratnya, pakai kentang yang dipanggang juga. This is it. Menu sehat bergizi lengkap. Dijamin enak, bikin kenyang, tapi nggak bikin bobot gampang naik. Minuman yang mengandung probiotik juga bisa jadi tips sukses berdiet. Menurut penelitian, rutin konsumsi probiotik selama 6 minggu, lemak tubuh bisa berkurang 3-4% loh. Nah, minuman probiotik yang satu ini lagi hits banget nih. Kombucha yang dibuat dari fermentasi teh. Kombucha yang sudah dikenal selama lebih dari 200 tahun, sekarang disajikan dengan berbagai rasa dan warna. Teh yang digunakan untuk membuat kombucha bisa menggunakan jenis teh apa saja. Untuk kualitas terbaik, produk ini menggunakan teh oolong yang mengandung zat katekin untuk membantu pembakaran lemak. Selain teh oolong lokal, bahan-bahan yang digunakan juga simple, seperti air dan gula. Air tehnya sudah matang nih. Kalau sudah dingin, baru deh disaring. Lalu difermentasi dengan jamur. SCOBY atau jamur yang terbentuk dari bakteri dan ragilah yang bisa mengubah air teh menjadi kombucha. Sekilas sih nggak ada perbedaan antara teh yang masih segar dengan teh yang sudah berubah menjadi kombucha. Bedanya adalah kandungan bakteri baik dalam kombucha yang dihasilkan dari fermentasi jamur. Rasa kombucha sekilas mirip seperti minuman soda. Ada cita rasa asam segar namun kaya akan vitamin, enzim, dan antioksidan. Welcome to Taman Nasional Komodo. Wisata alam utamanya melihat komodo, hewan langka yang habitat aslinya cuma ada di sini. Cuma itu aja? Of course not. Wisata bahari menggunakan kapal pinisi juga jadi incaran turis. This is it. Pemandangan di Labuan Bajo, pintu gerbang menuju Taman Nasional Komodo. Sejauh mata memandang,
berjejer kapal-kapal kayu dengan tiang layar menjulang tinggi. Ada alasannya kenapa kapal pinisi di sini tidak bersandar ke daratan. Pertama, karena pasang surut air laut di area dermaga. Jadi, meskipun air di dermaga lagi surut, kapal tetap bisa berlayar. Kedua, ukuran kapal pinisi kan gede-gede. Kalau semua merapat di dermaga, bakal menghalangi lalu lalang kapal kecil. Ketiga, mencegah naiknya hama atau binatang berukuran kecil ikut naik ke kapal. Jadi, keamanan dan kenyamanan penumpang kapal tetap terjaga. Terus gimana caranya naik ke kapal? Tenang, kapal sekoci siap datang menjemput. Ini dia, salah satu dari ratusan kapal pinisi di Labuan Bajo. Welcome to Tanaka Cruise. This gonna be your home for the next few days. Sebelum naik ke kapal, protokol kesehatan seluruh penumpang tetap harus dijaga. Pamor kapal pinisi makin mendunia sejak ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO tahun 2017 lalu. Bentuknya boleh tradisional, tapi soal fasilitas, kapal pinisi di Labuan Bajo ini nggak kalah sama hotel berbintang. Interiornya jelas mewah. Sanggup menampung maksimal 20 penumpang. Berlayar di tengah laut nggak bikin penumpang bosen menghabiskan waktu di atas kapal. Ada 4 ruang kamar di lambung kapal yang nggak kalah nyaman sama hotel bintang 5. Next, ada 1 kamar suite paling luas di buritan kapal. Bisa rebahan sambil melihat langsung pemandangan laut lepas. Mau snorkeling atau diving? Bisa! Perairan di sekitar Labuan Bajo memiliki pemandangan bawah laut yang layak buat dieksplor. Atau mau main kano tengah laut? Juga bisa. Nuansa tradisional cek. Fasilitas mewah cek. Semua sesuai dengan harapan pemerintah yang menetapkan Taman Nasional Komodo sebagai wisata eksklusif. Untuk konsep kapal yang kami desain adalah konsep luxury, comfortable tanpa melupakan sisi tradisional. Kapal pinisi milik Bu Ineke ini asli buatan Tanah Beru, Sulawesi Selatan. Mulai dibuat tahun 2014 dan baru selesai tahun 2018. Yap, butuh waktu 4 tahun untuk membuat kapal ini. Butuh waktu lama karena pembuatan kapal ini masih dikerjakan secara tradisional. Semuanya handmade. Bahannya dari kayu ulin yang dikenal kuat dan tahan air. Mampu menopang kapal pinisi untuk bisa gagah melaut. Walaupun terlihat kokoh, perawatan rutin harus diperhatikan. Mulai dari bodi kapal, interior, sampai mesin kapal. Yap, selain layar, kapal pinisi modern ditenagai oleh 2 mesin besar yang sanggup membawa kapal mengarungi lautan sampai kecepatan 7 knot. Dengan seluruh persediaan yang ada, kapal ini mampu mengarungi lautan non-stop selama 10 hari. Untuk persediaan makanan, udah ada chef andalan yang siap menyajikan kuliner khas selama di kapal. Urusan perut dijamin aman deh. Hehehe. Sup kuah ikan khas Nusa Tenggara Timur jadi signature dish di sini. Makan ikan sih biasa, tapi pengalaman makan ikan dengan bumbu tradisional di tengah laut lepas itu baru extraordinary. Selain makanan, satu lagi yang gak kalah penting. Persediaan air bersih. Kapal laut berpenumpang selalu dilengkapi alat bernama freshwater generator. Dengan teknologi reverse osmosis, bisa mengolah air laut langsung jadi air tawar. 1,5 tahun ini jadi masa paling menantang buat pengusaha yang bergerak di bidang wisata. Termasuk wisata kapal pinisi di Labuan Bajo yang sepi penumpang. Pelan-pelan wisata Indonesia udah mulai bangkit nih. Harapannya tahun 2022 nanti potensi wisata Labuan Bajo makin mendunia dan menjadi sumber rezeki bagi warga lokal. Kapal pinisi yang bernuansa tradisional bisa dibuat dengan tampilan modern dan mewah. Sama kayak kendaraan yang satu ini nih. Memberi kesan retro dengan sentuhan modern dan ramah lingkungan. Gak ada lagi asap tebal. Gak ada lagi knalpot berisik. Ini bukan motor biasa.
Ini adalah Vespa elektrik. Yap, nggak mau kalah sama mobil. Kini skuter juga sudah bertenaga listrik. Kenalin, Kak Heret Frastio, pencetus ide Vespa elektrik. Ini Vespa jadul bisa jadi Vespa masa depan berkat baterai Elders Electrico. Di sini nih tempatnya motor masa depan. Elders Garage namanya. Bengkelnya modifikasi elektrik. Lokasinya ada di Jakarta. Dulunya sih Elders Garage tempat pembuatan motor custom. Bahkan motor chopper yang Pak Jokowi kendarai pada 2018 juga dimodif di sini. Tapi itu dulu. Per Oktober 2021, bengkel milik Heret ini tidak menerima lagi modifikasi motor. Lebih simpel, lebih irit, inovatif, dan juga lebih ramah lingkungan tentunya. Vespa yang mau dikonversi ke listrik, mesinnya dibongkar, diganti dengan komponen baterai. Baterai ini sebenarnya untuk mobil listrik. Kemudian didesain ulang supaya bisa muat di bagasi. Sangat praktis, kita bisa mengisi ulang energi listriknya di mana saja. Caranya persis kayak ngecas HP. Butuh waktu sekitar 5 jam untuk mengisi baterai ini dari 0 hingga penuh. Sekali pengisian penuh bisa menempuh jarak hingga 70 km. Terus harganya ada 2 tipe. Ada yang jenis Eco dibanderol 18,5 juta rupiah. Ada juga tipe Speedster seharga hampir 26 juta rupiah. Bedanya terletak pada kecepatan maksimal dan jarak jangkauan. Tipe Eco kecepatannya hanya 56 km per jam dan jangkauannya 40 km. Sementara Speedster bisa digeber sampai 80 km per jam. Jarak tempuhnya juga bisa 70 km. Sejauh ini di Elders Garage mengkonversi 15 skuter elektrik. Motor yang sudah elektrik berhak menerima plat nopol baru berwarna biru. Yap, mereka memang serius banget menekuni motor elektrik ini. Bukan cuma ikut tren sesaat. Sebagai buktinya, Elders Garage sudah mengantongi sertifikat Kementerian Perhubungan untuk memodifikasi motor konvensional menjadi motor elektrik. Yap, kedepannya Elders Garage gak cuma menerima Vespa, tapi juga motor lain hingga sepeda. Gak ada asap knalpot, gak ada efek rumah kaca, mengurangi pemanasan global. Inilah salah satu kendaraan masa depan.